membuahkan tanaman anggur itu harus mengetahui varian apa yang mau dibuahkan ya, sehingga nanti ketika kita membuahkan itu tahu bagaimana cara pembuahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel petani hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl jalur Pantura, Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman serta menjawab yaitu berbagai macam pertanyaan teman-teman, terutama ini bagi pemula ya, terkadang masih keder atau masih bingung dalam melakukan pembuahan tanaman anggur ya. Ini kondisi tanaman anggur yang pernah saya bagikan pada teman-teman pemirsa, bagaimana ketika tanaman tersebut pernah jelek sekali cabang tersiernya ya, sekarang berubah menjadi sebagus ini. Nah, teman-teman pemirsa ya pasti sudah tahu bagaimana perlakuannya, bagaimana pemangkasannya, bagaimana pemupukannya. Pemupukan itu tergantung pada niat kita ya, tergantung pada niat kita, dan niat kita juga harus tergantung pada kebutuhan tanaman yang mau kita pupuk ya. Jangan sampai kita mempunyai niat ingin membuahkan, sedangkan tanaman anggur tersebut belum siap untuk dibuahkan. Jangan dipaksa untuk berbuah. Jika kita memaksa tanaman anggur untuk berbuah, maka nanti akan hasilnya tidak maksimal. Alangkah baiknya keinginan kita disesuaikan berdasarkan perkembangan pertumbuhan tanaman anggur yang kita rawat. Jika kita terburu-buru untuk kepingin membuahkan, alangkah baiknya dengan cara yang kemarin yang pernah saya bagikan. Ketika kita merawat tanaman anggur, maka kita pangkas, yaitu cabang primer. Cabang primer kita pangkas. Biasanya cara itu digunakan untuk mengetahui varian ini jelas varian tersebut atau tidak. Tetapi jika kita ingin membuahkan dengan kondisi tanaman yang sudah siap seperti ini ya, yang dimaksud siap tersiernya sudah siap seperti ini. Kalau tersier memang sudah siap, tetapi untuk kualitas pohon belum tentu pohon tersebut sudah siap untuk dibuahkan atau tidak. Karena kita harus mempelajari dulu pada cabang sekundernya ya. Cabang sekundernya sudah terjadi pembelahan atau belum, atau masih hijau. Dan setelah itu kita pelajari cabang tersiernya. Cabang tersiernya sudah ada yang agak mencoklat atau belum di sini ya. Di garis-garis ini, di cabang bagian pangkal mendekati sekunder, itu harus dilihat. Dan serta kita untuk menguji tanaman tersebut lebih mantapnya sudah berbuah dan bisa berbuah atau tidaknya, kita lakukan yaitu potes di sini ya. Potes di sini ini sudah saya lakukan, tetapi tanaman belum juga muncul ada bunga. Berarti tanaman tersebut belum bisa dipaksakan untuk berbunga. Jika kita paksakan untuk melakukan pemangkasan, nanti akhirnya juga sama saja dia tidak akan mengeluarkan bunga. Ya, contohnya seperti ini. Maka dari itu pemahaman itu harus benar-benar diketahui untuk para pemula, agar tanaman anggur yang kita rawat itu nantinya tidak mengalami kerusakan, sehingga kita memulai dari awal lagi pembentukan cabang-cabang tersiernya. Bagi pemula yang ingin belajar menanam tanaman anggur, saya sarankan memang varian Jupiter itu sangat mudah sekali ya. Sangat mudah sekali kita lakukan pemangkasan bagaimanapun caranya, itu dia akan mudah untuk berbuah, terutama Jupiter dan juga varian Ninel ya. Itu ketika tersier sudah ada, kita lakukan pemotesan, walaupun tanpa pupuk pembuahan dia juga bisa berbuah. Akan tetapi biasanya kekurangannya kalau tanaman kurang subur, maka buahnya akan terlihat kecil-kecil ya.
Nah, apalagi kalau tanaman anggur tersebut dibuahkan terus-menerus. Dan untuk varian akademik itu juga sangat mudah sekali ya, sangat mudah sekali untuk dibuahkan. Maka teman-teman jika ingin menanam tanaman anggur, varian tersebut juga sangat bagus sekali untuk belajar, karena tanaman anggur jenis akademik itu rasanya juga manis dan mudah perawatannya. Cara pembuahannya sama antara anggur Jupiter, akademik, trans. Dan jika kita ingin membuahkan tanaman anggur varian akademik, maka jangan lakukan pemangkasan terlalu mepet ya. Kalau kita lakukan pemangkasan terlalu mepet, dia tidak akan mengeluarkan bunga. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini tidak akan mengeluarkan bunga. Alangkah baiknya kita gunakan yaitu pemangkasan long atau panjang. Contohnya ini. Ini sangat panjang sekali ya. Tetapi harus pemangkasan itu harus tepat ya. Jangan sampai kita memangkas ketika tanaman terlalu tua, cabang tersiernya terlalu tua. Kalau terlalu tua kita lakukan pemangkasan seperti ini, tidak pemangkasan serempak, itu biasanya nanti untuk pecah batnya juga lama, terus juga terkadang hasilnya kurang maksimal. Alangkah baiknya kita lakukan cabang yang agak muda. Yang dimaksud agak muda seperti ini. Ini coklat ya, ini coklat seperti ini. Nah, mengarah ke yang agak muda tetapi jangan terlalu muda ya. Saya carikan contohnya karena ini sistemnya saya buahkan terus. Nah, contohnya seperti ini. Kita lakukan potes pucuk dulu seperti ini ya. Kita lakukan potes pucuk. Lalu kita buangin sulur dan juga tunas airnya. Lalu kita lakukan pemilihan bat yang terbaik ya. Bat yang terbaik sudah saya bahas kemarin, saya jelaskan. Bat yang terbaik adalah tidak ada sulurnya di sini ya. Tidak ada sulurnya, ini ada sulurnya, ini ada sulurnya, ini tidak ada sulurnya. Dan batnya agak bagus, maka kita lakukan pemangkasan di sini. Nah, seperti ini. Buat teman-teman yang belajar membuahkan tanaman anggurnya, lakukan cara ini itu lebih aman. Jadi tidak langsung kita pangkas pendek, habis. Boleh kita melakukan pemangkasan pendek kalau tanaman anggur kita sudah terbentuk dan usianya sudah lebih dari 2 tahun, maka cara itu sangat efektif sekali. Kalau menggunakan cara ini, tanaman anggur kita lebih aman dan tidak mengalami kerusakan. Jika nanti ini tidak mengeluarkan bunga, maka kita lakukan pangkas mundur lagi seperti ini. Ya, kita lakukan pangkas mundur lagi seperti di sini. Buat teman-teman yang masih belajar menanam tanaman anggur, alangkah baiknya cara ini digunakan untuk menjaga pertumbuhan tanaman tetap sehat dan bagus. Nah, ini ada sedikit review juga. Ini varian Sangskerta. Sangat mirip sekali dengan Everest ya, sangat mirip sekali. Sangat mirip sekali, tetapi untuk buahnya berbeda. Kalau Sangskerta dia buahnya lonjong ya. Tetapi untuk varian tandannya, modelnya semua sama. Ya, contohnya seperti ini buat teman-teman yang kepingin menambah-nambah koleksi, ini juga sangat mudah sekali. Ini kemarin saya melakukan perbaikan cabang karena cabangnya jelek ya, tersiernya jelek. Saya pangkas, akhirnya mengeluarkan bunga. Padahal tidak ada persiapan pembuahan atau pemupukan pembuahan. Karena kemarin tuh sangat rusak sekali, akhirnya saya perbaiki bertujuan agar cabang-cabang baru ini nantinya akan menjadi tersier yang lebih bagus. Nah, seperti ini Sangskerta, usianya masih sangat muda sekali ya. Di usia 4 bulan. Karena ada masalah kemarin, telat menyiram, jadi ada
kerusakan pada tanaman. Untuk menjaga kualitas buah, maka kita harus melakukan pembuangan pada buah-buah yang kecil seperti ini. Percuma, ini buang-buang nutrisi, biar nutrisinya fokus pada buah yang sudah besar. Nah, ini Sangskerta, dia sangat mirip sekali sama Everest, tetapi untuk bentuk buahnya yang berbeda. Untuk rasa nanti bisa dicoba ketika buahnya sudah matang ya. Kulitnya sama atau enggak, bijinya sama atau enggak. Cukup sekian video dari saya, semoga bisa memberi manfaat untuk teman-teman yang lagi belajar membuahkan tanaman anggur ya. Kita nggak usah terburu-buru, kita rawat dulu tanaman anggurnya, kita berikan pupuk berdasarkan kebutuhan, kita lakukan pemangkasan juga berdasarkan kebutuhan tanaman. Jangan sampai kita melakukan sesuatu itu tidak berdasarkan apa yang dimau oleh tanaman, karena tanaman itu juga butuh penyesuaian. Jangan terlalu dipaksakan. Jika terlalu dipaksakan, maka akan menghasilkan hasil yang tidak memuaskan. Cukup sekian video dari saya, semoga bisa memberi manfaat untuk teman-teman yang lagi belajar. Jika ada tutur kata dan penyampaian yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.